Halo, selamat pagi sahabat Jose. Pada hari ini tanggal 19 tanggal 17 Oktober 2023. Hari ini kita membahas saham yang bernama FUTR atau Lini Imaji Kreasi Ekosistem. Ini ada permintaan dari teman sahabat Jose yang bernama Ibu Tia. Mari kita membahas saham FUTR tersebut, di mana kita lihat dulu analisa. Mungkin ini kayaknya sudah hampir 1 tahun ya nih, sudah 6 bulan sahamnya, di mana kemarin itu sempat 143, sekarang sudah di 51. Jadi kita lihat apakah menarik ini saham. Ya, kalau sudah lewat 4 bulan saham yang IPO itu biasanya sudah akan terbit di annual. Jadi annualnya sudah ada, mau hampir 1 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini annualnya itu net income-nya sudah surplus positif. Revenue-nya 104 miliar, di mana net profit marginnya diestimasikan sekitar 9%. Dan equity permodalan masih cukup bagus di 170 miliar, di mana hutangnya sangat kecil di bawah 50 miliar. Ini mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 miliar. Nah, dan cash flow yang terakhir dari estimasi ini itu kita bisa lihat di operating dia minus hampir 100 miliar, tetapi di financing dia surplus 127,9 billion, dan di investing dia tidak ada pergerakan. Jadi cash flow-nya di operatingnya banyak pengeluaran, sedangkan di bidang financingnya mengalami surplus cash flow, sehingga kalau ditotali ini plus 6,8 billion alias 6,8 miliar. Oke, kita lanjut ke profile. Profile ini FUTR bergerak di bidang periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi, dan komik, konsultasi manajemen lainnya, aktivitas pemrograman komputer, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, aktivitas pengolahan data. Jadi kelihatan ini semuanya bersifat periklanan dan pemrograman aktivitas komputer. Jadi dan istilahnya video-video seperti itu, animasi. Ya, kita susah compare-nya karena ini bidang yang termasuk baru di Indonesia yang go public, tetapi nggak apa-apa, kita coba analisakan. Jadi shareholder composition masih dipegang teguh oleh PT Digital Futurama Global, di mana 79,81% dipegang kepemilikannya, dan masyarakat sekitar 20,01%. Jadi kalau dibilang shareholder composition seperti ini shareholder composition yang baik. Nah, kita bisa lihat IPO price-nya memang di harga 100. Nah, IPO share-nya di 1,28 miliar, dan IPO amount-nya alias pendanaan yang dia dapat sekitar 127,8 miliar. Kita lihat statistiknya. Jadi segi rating ini shareholder composition ini nilainya B, karena ini sangat bagus. Saya suka dengan shareholder composition seperti ini. Di statistik, di mana EPS 2021 1.429.716 per sahamnya,
dan DPS 2023 menjadi 2 per saham. Nah, ini yang harus banyak diulik. Kita harus banyak menghitung manual lagi. Kita hitung aja sekarang, kita langsung meloncat ke earning dulu. Earning net profitnya 992. Ini miliar ya. Miliar 9,92 miliar. Profilnya shareholders IPO shares-nya sekitar 128 miliar. Oke. 1,2. Oh, bukan 28, 1, bentar 992 9,9 miliar dibagi 1278 1,2 miliar 78 juta. Berarti sekitar EPS-nya 7,76. Jadi kayak statistiknya EPS-nya hanya 2,07. Berarti ini salah EPS-nya. EPS-nya sebenarnya 7,76, di mana PER-nya 50 dibagi 7,76, berarti PER-nya ada di 6,4 kali. Jadi ini termasuk PER yang murah. Sekarang kita lihat dari PBV. Jadi kalau perusahaan yang baru go public, kita harus lihat dari earning dan valuation. Jangan lihat dari profitability, itu tak ada guna. Karena pasti di profitability pasti di upin atau dipermainkan. Karena kenapa, di earning aja dengan valuation aja dia mempermainkan data tersebut. Jadi yang PER yang benar, ingat sahabat Jose bisa catat 6,44 kali itu Ibu Tia. Bisa dilihat bahwa ini memang harganya sudah murah. Sekarang kita coba lihat dihitung PBV-nya atau book value per share-nya. Book value per share-nya oke, kita masukkan 18768 dibagi IPO share-nya ada di 128 ke 1278. Berarti book value-nya ada di harga 146,85. Berarti kalau 50 dibagi 146,85 kali 100, berarti book value PBV-nya ada di angka 0,34 kali. Jadi antara PER dengan PBV itu sudah murah. Dan kita coba lihat di NAVS. NAVS asetnya 204,91 miliar 910 juta dibagi IPO share 1278, masyarakatnya yang pegang sekarang 1278, 1,2 miliar 78 juta. Berarti ada di harga 160 NAVS nya. Jadi bisa dikategorikan valuation harga FUTR di harga sekarang itu lagi murah. Nah, cuma penyakitnya tadi kelihatan memang di cash flow ya. Nah, memang kelihatan cash flow-nya berdarah-darah. Nah, itu. Cash flow-nya berdarah-darah kalau di sini, tetapi kalau di finansial cash flow-nya sebenarnya masih ada surplus. Jadi kita asumsikan aja cash flow-nya yang ada di sini ini, nggak tahu nih updatean tahun 30 September ini
updatean tanggal berapa nih? Sama September ya, sama September ini sahabat Jose. Jadi patokannya September 2023. Jadi kita bisa lihat juga baru dari valuation kita bisa ambil kesimpulan itu tadi BV nya 0,34 kali atau di 124 ya tadi. Jadi hitung lagi ulang bentar, 18768. Oh 146, BV nya dari 146 berarti 50 bagi 146 di PBV nya ada di 0,34 kali. PER nya tadi di 6 komaan ya. Jadi ini valuation nya sudah termasuk under value di harga posisi sekarang 55.1 ini. Sekarang kita lihat DER-nya, utangnya 17 miliar 220 juta bagi equity-nya 18768. Oke, DER-nya sama 9,175. Jadi dia pembulatan ke atas menjadi 9,18%. Cash rasionya kelihatannya salah ya, karena cash flow-nya aja sudah minus. Tapi kalau kita lihat cash dari belakangnya itu masih surplus di finansial. Ya kalau dia mau buat angka 79, memang 79% tuh angka yang normal, cash yang wajar, cash ratio yang wajar itu di 50-80%. Current ratio 1255%, alias perputaran likuiditas currentnya bagus, itu 1225%. Dimana juga kita bisa lihat juga NPM-nya 9,5% itu. Jadi juga kita bisa asumsikan rasio yang mereka buat ini rasio pembentukan rasio yang wajar. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi kita coba hitung manual ROE-nya itu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas para pemegang saham. Jadi net profit, jadi dihitungnya net profit 9,92 miliar dibagi 187,68 miliar itu hasilnya menjadi 0,0528. ROE yang seharusnya itu ada di 5,28%, bukan 7,04. Berarti walaupun 5,28 itu atau 5,29 itu termasuk ROE yang cukup kecil, kurang menarik. Dan kita coba lihat kalau dari segi asetnya dibagi 204,91, ROA-nya ada di 4,84%. Jadi ROA-nya sekitar 4-5%, berarti kurang menarik itu. Terus kita coba lihat juga NPM-nya apakah betul di 9,53%. Kita coba hitung secara manual dibagi, bentar,
Per NPM-nya betul ada di 9,53%, di mana net profit 9,92 miliar dibagi 104,07 miliar. Jadi NPM-nya betul ada di 9,53. Jadi yang di ROE dengan ROA yang dia markup biasa seolah-olah dinilai wajar, tetapi di NPM memang jelas masih menarik 9,53, di mana NPM yang memang menarik itu biasanya mendekati 10% atau 10 sampai 15%. Jadi kalau 9,53 itu termasuk bagus lah gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa FUTR apakah sahamnya layak dibeli? Nah, itu masing-masing dari sahabat Jose sendiri yang menentukan. Saya cuma bisa memberikan rating atau opini aja. Rating kalau seperti ini, finansialnya di anualnya seperti ini, itu good. B, cash flow positif, balance sheet equity di atas liability, alias cuma hanya berapa itu, berapa persen itu hutangnya, rasio hutangnya tuh, DER-nya tuh kecil kali. Income statementnya juga seperti ini, bagus. B. Nah, terus dari profil seperti ini, B, nilainya bagus. Itu dari case statistik, kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya valuationnya tuh salah semua hitungannya tuh. Itu pernya tadi 6,6, PBV-nya di 0,30-an kali. Ini termasuk valuation yang under value. Jadi untuk valuation itu B juga. Untuk profitability, karena NPM dan ROE-nya yang tidak jelas, NPM-nya jelas sih sesuai dengan perhitungan. Nah, kalau memang diasumsikan seperti itu juga, memang kelihatan EBIT ke NPM atau OPM ke EBIT-nya itu tidak mengalami gejolak. Untuk beban bunga itu harusnya untuk NPM-nya itu sebenarnya sudah nilainya B, tetapi ROE-nya jelek, jadi nilainya jadi C+. Untuk liquidity, DER-nya it's good, 9,18%, dan sudah kita hitungkan juga itu benar, it's true. Cash ratio-nya normally, current ratio-nya 1255%. 1255% itu applause. Itu sangat liquidity itu. Tetapi di balik itu semua keputusan ada di tangan sahabat Jose masing-masing. Terima kasih Ibu Tia Dwi yang sudah memberikan komentarnya untuk meminta saya mereview saham FUTR. FUTR ini kalau memang dia bisa mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan profitability khususnya, dan mempertahankan di liquidity-nya seperti ini, dari kecil, cash ratio bagus, current ratio-nya bagus, profitability-nya diperbaiki dan menjadi bagus, dan shareholder composition-nya juga seperti ini bagus. Ya saya bilang ini seperti memancing menemukan berlian di dalam lumpur. Jadi ada indikasi perusahaan ini kalau memang benar-benar dilirik atau memang benar-benar dia konsisten untuk menjaga rasio keuangannya. Semoga manajemen FUTR juga mendengarkan. Ya,
Dan BV-nya ada di 148. Itu juga bagus. Jadi masih under value. Ini sudah under value, bukan masih under value, ini sudah under value. Jadi ya semoga dia bisa, kalau kita beli di 55.1 ini mungkin bisa menghasilkan sekitar berapa? Kalau 148 sekitar berapa nih? Coba kita hitung. 148 bagi 50 bisa menghasilkan 2,96 kali dari modal. Kalau misalnya kita modal 10 juta bisa 29,6 juta itu. Tetapi ingat, balik-balik semua rekomendasi yang di video ini bersifat disclaimer. Saya tidak mau mengajak atau menghasut. Saya juga tidak mau yang namanya menjelek-jelekan ataupun, ya kita bicara berdasarkan data aja. Ini semua data kita ulik sampai ke akar-akarnya. Jadi ya untuk saham FUTR kalau sekarang masih under value, tetapi memang valuasi dari segi aset bisnisnya memang masih, perusahaannya masih termasuk perusahaan pengembangan, alias belum perusahaan maju atau perusahaan besar, masih termasuk perusahaan pengembangan. Nah ini kalau di pengembangan masih turnovernya tinggi, naik turunnya tinggi, bisa terjadi sesuatu dengan sangat cepat. Jadi jika ingin mengkoleksi saham ini, ya setidaknya harus 2 minggu sampai 1 bulan sekali dipantau terus jika mau investasi. Jika untuk trading saya tidak menyarankan, karena kemungkinan besar ini saham yang pemegang ininya, yang pengendali ininya, ini kayaknya semuanya ada goreng-gorengnya. Jadi kemungkinan besar ini, kalau kita lihat tarik 1 tahun, coba kita lihat tuh semuanya domestik. Tuh domestik semua 1 tahun. Kalau top buyer top sellernya kita lihat. Nah ini yang sahabat Jose yang saya bilang, total net buyer dipegang oleh KI itu Cipta Dana. Itu kalau SH itu setahu aku Sinhan ya itu. Tetapi nggak usah pusing. YB itu Jasa Utama Kapital top sellernya. Jadi mereka membuang barang FUTR ini melewati YB Jasa Utama Kapital. Padahal kita lihat di sini profilnya, underwriternya siapa? Indo Kapital Sekuritas dan KGI Sekuritas Indonesia. Jadi ini kelihatan ini para bandar yang kurang ajar. Kata orang bilang itu. Ya ini bukan saya yang ini ya. Kita berdasarkan data aja kita bisa lihat itu. Nah jadi di regular itu kita bisa lihat YB ini Jasa Utama Kapital. Jadi bahkan memang si underwriternya sendiri yang menggoreng. Jadi dia memakai broker lain untuk ini. Jadi ingat, di FUTR ini YB yang menjadi ini. Dan top seller kedua saya applause juga lagi, MG Semesta. Ini broker gorengan juga itu. Nah ini top sellernya di sahabat Jose bisa lihat sendiri nih, top seller ya itu ya top sellernya ya. Dan ketiga YP. Jadi memang benar-benar ini perusahaan listing untuk dia goreng, bukan untuk dia naikin, investasikan berdasarkan valuation. Jadi biarlah mereka habis-habisan dulu si YB, MG dan YP.
kita tak usah ikut-ikut sampai dia benar-benar sudah meninggalkan FUTR ini. Itu karena kalau berhadapan sama dua orang ini, alias seolah-olah ilmu bandarmologi itu mereka semua yang ini yang punya. Jadi nggak usah dipusingkan, ini pencopet semua tuh yang top sellernya. Itu top buyernya juga pencopet semua tuh, lihat tuh, YB, MG, YP saling TikTok sendiri, saling muter-muter barang sendiri. Nah, terbaca semua nih di sini. Jadi inilah gunanya channel saya. Saya bersifat netral. Di sini saya hanya menjelaskan berdasarkan data yang tersaji. Ya saya bacakan aja, biar sahabat Jose tidak terlena dengan perusahaan-perusahaan, apalagi ketemu sama broker-broker penggoreng. Aduh, broker-broker penggoreng zaman sekarang, ya saya nggak tahu kenapa kode broker tidak dilihat lagi oleh IDX. Itu kamu sebenarnya kegunaan untuk melihat kode broker ini bagus itu IDX. Ya mau ngomong OJK tolong dilihat. Ini sudah kelihatan ini. YB, YP, MG ini MK nih. Tuh, satu prajurit PDX XC. Ini kelihatan nih 1 years ya, mereka aja yang bermain di dalam ini. Ini berarti permainan. Kalau memang OJK konsen dengan namanya auditing sekuritas, auditing transaksi, ini contoh yang baku. Ini kelihatan sekali, ini saham IPO yang digoreng oleh mereka. Ayo, saya tidak mau sebut, cuma ini kelihatan sekali apa adanya. Jadi komposisinya tuh, lihat tuh, hampir-hampir mirip semua. Kalau saya salah, saya mohon maaf kalau saya salah. Tetapi saya melihat berdasarkan data RTI. Jadi kalau RTI yang salah, marahin RTI. Itu. Tetapi setahu saya RTI ini termasuk aplikasi yang netral. Jadi dia sama seperti saya. Kita cuma menyediakan membaca aja. Gitu. Nah, ini kelihatan sekali nih. Aduh. Jadi sahabat Jose, berhati-hatilah dalam berinvestasi di suatu perusahaan, saham, sekuritas. Itu jangan kejebak ke saham-saham seperti ini. Ini kalian dipermainkan mereka berempat ini aja. Itu mereka tukar-tukaran ini kelihatannya. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak berkata-kata. Ini semua yang ada di sini semuanya bisa kelihatan. Itu jadi saya tidak mau yang namanya mau menjebak atau apapun, tidak. Sebenarnya kalau dari segi finansial, fundamental saham ini termasuk bagus. Tetapi kalau saya lihat dari analisis siapa yang jual belinya, saya ngeri sendiri. Ini saham masih digoreng oleh bandarnya sendiri. Itu. Jadi saya tidak mau menjelek-jelekan. Jadi inilah realita dunia pasar modal Indonesia. Oke. Jadi ingat, semua info dari saya bersifat disclaimer. Semua keputusan berdasarkan dari masing-masing pihak. Saya hanya berbicara apa adanya. Saya tidak mau menambah-nambahkan, saya juga tidak mau mengurangi.
dan saya juga memberikan rumus-rumus yang benar. Kalau tidak percaya rumus saya, cek di Google sendiri, rumus saya benar nggak, sama nggak yang dipakai oleh Google, Mbak Google itu. Karena itu rumus umum semua auditing atau akuntansi gitu, atau keuangan. Jadi tidak bisa terlalu banyak dibeda-bedain, karena memang itu rumus baku umum yang seluruh orang pakai. Jadi saya hanya menjelaskan aja. Oke, sekian, terima kasih. Please subscribe my channel, bagikan ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa menonton channel saya. Semoga channel saya bermanfaat untuk kalian semua. Ya, semoga juga channel saya selalu bertumbuh. Ya, saya di sini channel saya hanya bersifat netral. Saya tidak mau menjelek-jelekan, saya juga tidak mau menambah-nambahkan. Saya berbicara hanya berdasarkan data. Data inilah yang tersaji, yang bisa kalian lihat, dan kalian juga bisa cek sendiri memakai aplikasi RTI Bisnis. Itu. Saya ucapkan terima kasih yang telah memfollow saya selama ini. Itu. Ya, saya berharap channel saya bisa mencapai subscribernya 1000. Jadi mohon bantuannya juga untuk supaya channel saya cepat bertumbuhnya. Ya, untuk ke teman-teman atau calon-calon investor ataupun yang sudah menjadi investor saham di pasar modal Indonesia, ya semoga kita melalui channel ini bisa mengupas saham-saham yang ada supaya tidak tersesat, supaya tidak dimanipulasi dan tidak istilahnya dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum yang mempom-pom ataupun yang melakukan pembujukan seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Di sini forum saya, channel saya yakinkan 100% netral. Saya tidak memihak broker apapun itu. Dan saya mereview jika ada memang pertanyaan dari sahabat Jose. Kalau tidak, saya akan mereview saham-saham blue chip itu. Oke, sekian, terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.